Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam episode Bongkar Buku. Seperti biasanya, kita akan bongkar buku-buku yang saya miliki, yang telah hampir mungkin itu yang membuat pekerja saya menjadi lebih lancar ya. Jadi buku-buku itu memang saya pergunakan dari dulu untuk membantu saya melakukan pekerjaan. Kemarin kita baru menyelesaikan, kalau tidak saya salah, episode yang terakhir itu adalah mengenai listrik ya. Dan sekarang kita akan beralih ke juga urusannya dengan fire and safety, tapi lebih konsentrasi kepada NFPA dan lain-lain institusi lah. Ya, yang akan kita bongkar itu mengenai mungkin sprinkler, fire alarm, standar-standar, kemudian standpipe, hidran, ya, dan life safety code itu mengenai mean of egress, ya, jadi escape, keluar, bagaimana kita melakukan safety di dalam sebuah bangunan ya. Oke, ya, ini buku pertama ini mengenai fire safety adalah National Electric Code ya. Ini juga mengenai safety buat electrical installation dari NEC ya, dari Amerika. Ini tahun 19, kodenya sekarang udah tahun 2000 berapa, ada yang baru ya. Di sana itu setiap 3 tahun itu selalu ada perbaikan ya. Apabila ada hal-hal yang baru, maka itu akan menjadi diperbarui ya. Dan apabila kita sudah membeli buku itu, sudah kita membeli buku, dan itu akan, kita tidak usah membeli buku baru, tapi akan diupdate apa saja yang barunya, yang terbarunya ya. Jadi ada eratanya itu. Oke, nanti kita mulai saja dengan mulai kita membongkar, melihat bukunya isinya apa aja sih ya. Kita tidak akan detail satu persatu, tapi kita akan dicari garis besar. National Electric Code ini adalah NFPA 70, itu mengenai safety di dalam instalasi listrik ya. Bagaimana kita ada menginstall, kemudian menghitung standar-standar safety-nya, dan ini adalah isinya ya, tapi bukunya kecil, tapi namanya juga handbook ya. Handbook. Nah, ini saya perbesar isinya ya. Kontennya itu general, ada over 600 volt, wiring protection ya. Jadi ini bagaimana mengidentifikasi kabel. Jadi macam-macam lah ya. Jadi sangat detail, dan ini masih berlaku ya. Ada beberapa perbaruan ya. Kemudian plug and fuses, grounding, itu samalah dengan surge arrestor, wiring method and material. Ini isinya ya buku ini ya. Dan saya tidak akan bahas satu persatu, tapi saya akan beritahu aja isinya apa aja ya. Kemudian ada special occupancy, kemudian ada special equipment. Nah ini National Electric Code NEC nomor 70 ya, tahun 93. Oke, jadi isinya kayak gini aja ya. Jadi semua ya, ground circuit interrupter ya, di mana dipasangnya, gimana cara masangnya ya. Nah, ini semuanya
Ini definisi skopnya. Ini adalah definisi ini, ground electric code conductor, ground fault circuit interrupter, gitu ya. Ground fault protection, ya. Ini istilah-istilah. Jadi semua handbook itu biasanya dimulai dengan istilah. Ini workspace ini ada nih tabel mengenai minimum depth of clear working space in front of electrical equipment, ya. Nah, ini standar juga sangat penting nih ya, untuk space bekerja yang disarankan, ya, dianjurkan minimumnya itu kan ada tegangannya berapa, 3 feet yang semeter, ada yang 4 feet, ya, condition 3 voltage groundnya itu kan. Nah, itu macam-macam, ya, dan ini harus compliant. Jadi jangan sampai panel-panel listrik itu kita bekerja tarik terlalu mepet, ya, sehingga kita tidak bisa bergerak dan kita bisa kena short Nah, use of individual grounded conductor. Nah, ini ya, identifikasi mengenai ground conductor, groundnya. Namanya isinya, ya. Ini bukunya tebal nih, tuh. Ya, kalau kita lihat nih bukunya tuh. Wah, pegal juga pakainya. Jadi emang saya baca bagian-bagian yang penting-penting saja, ya. Nah, ini yang saya tandain nih. Oh, ini yang saya tandain. Ya. Bathroom, ya. Tuh. Countertop. Nah, ini buat di kitchen, ya. Dining area, ini di apartemen. Karena saya pernah mengelola apartemen juga di Pakubuwono Residen, ya. Apartemen yang bintang 5 lah. Waktu itu masih ada 5 tower, ya. Di Pakubuwono Residen. 4 tahun saja. Ya, ini sampai terakhir deputy GM. Ini countertop. Kemudian outdoor outlet, ya. Ini bathroom, ya, dwelling unit, outdoor outlet, laundry area, basement and garage, rooftop heating, air conditioning, refrigerant equipment, ya. Ada panain lagi nih, karena mungkin pasti ada yang inilah penting, ya. Lighting outlet required, ini semua yang ada hubungannya di waktu itu di dwelling tuh, di apartemennya. Apalagi nih, brand circuit required, ya. Number of brand circuit, ya, berapa brand circuit yang diperbolehkan, small application, laundry brand circuit. Oke, jadi ini semuanya yang berhubungan yang ini saya lihat-lihat, ya. Jadi saya tidak akan membahas, nah banyak sekali ini, ya. Kalau apa ini bisa jadi profesor udah listrik. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya erata tapi udah lama nih, ya. Oh, ini perbaharuan nih. 93 edition, 49-nya, note table, ya. Ada perbaikan, ya. Kasih tahu should read, ya. Jadi perbaikan harus dibacanya sebagai ada yang mungkin salah ketik, salah cetak. Nah, ini tabel-tabel apa nih? Kita lihat gini. Conductor insulation. Nah, jadi dari insulation. Oh, di sana namanya AWG, ya. American Wire Gauge, nomornya berapa? Itu mungkin disamain dengan nanti berapa milimeter, ya. Oh, ini semuanya tabel-tabel, ya. Kita cepet-cepet aja lihatnya, kan? Kira-kira mana lagi nih? Ini semuanya metal boxes, conduit, bodies, and fittings. Ini hubungan fire safety, ya, bukan safety safety yang berhubungan dengan electrical installation. Namanya NFPA 70. Ada juga namanya NFPA 70A, saya lupa, tapi ada bukunya, nanti kita lihat. Cepet aja lah, ya, karena ada aircraft juga. Lengkap lah, jadi kalau momen kita mau nanyain saya, kita tinggal cari di appendix atau di isinya apa, nanti kita tinggal cari. Ini reseptacle saya dimulai di sana, ya. Reseptacle.
adanya di Amerika. Ini apa nih? Demand factor side feeder, service entrance conductor and park side. Yang parkir ya. Lengkap dah, semuanya ada di sini. X-ray equipment ya. Skopnya, this article cover all X-ray equipment operating at any frequencies or voltage. Nah, jadi semuanya yang ada di sini mengenai instalasi X-ray dari aspek safety-nya ya. Cepat ya, kita skip aja. Nah, oke. Nah, ini National Electric Hall. Ini apa ininya, apa paketnya ya. Kalau kita beli buku dulu saya cuma beli ininya doang ya, tapi nggak tahu ya. Udah lihat di mana, kita lihat lah. Oke. Ini National Fire Protection Association membership. Saya dulu member juga NFPA, ya, AIBO section. Jadi arsitektur, engineering, apa building official begitu. Itu zamannya ya, saya salah satu mungkin yang pertama juga di samping Pak Petrus ya, Pak Sidus ya. Oke, ini mengenai X-ray. Kita cari buku lain ya. Ini buku lain, ini judulnya apa nih? Wah, ini lain nih. Ini judulnya ini, Fire Safety in Tall Building. Yang ngeluarin CTBUH ya, Council of Tall Building Urban Habitat. Udah lama nih saya ini. Sekarang orang baru ya nggak apa-apa lah. Lebih baik terlambat daripada tidak ya. Ini buku mengenai buku mengenai fire and safety di tall building. Kenapa saya beli ini? Karena kan saya bekerja di hampir semua high rise ya di gedung-gedung saya. Hampir 13-15 gedung, 16 gedung yang saya kelola itu dulu semuanya high rise di atas 30-40. Jadi saya perlu tahu mengenai fire safety dari gedung yang tinggi ya. Selain NFPA juga fire CTBUH ya, Council of Tall Building and Urban Habitat ini mengeluarkan buku ini ya. Saya beli bukunya, saya pelajari, juga dulu diskusi dengan Prof. Yulianto ya, pakar dia gitu. Saya bukan pakar, saya hanya pemerhati aja gitu. Dan nih yang sekarang banyak banget nih, ini urusannya orang-orang profesor, dokter, researcher semuanya ya, yang menganimasi bagaimana kalau gedung tinggi itu terbakar, apinya kemana menjalarnya, berapa lama, berapa menit, kemudian evakuasinya bagaimana, kalau dia di tengah, kalau dia 3 perapat di tengah-tengah bawah, ya, stagingnya, nah dia ada di buku ini ya. Oke, saya cuma baca aja sepintas ya ini ya, bu isinya ini ya, isinya tuh impact of fire, jadi dampak dari sebuah kebakaran. Tall building fire case, ada studi mengenai ini, karakteristik dari api, kompartemen, pembagian ruangan itu dikonvertasi ya. Sekarang di DKI hampir semuanya kan ada kompartemen, kalau gedung-gedung besar itu dibagi ya. Kalau ada kebakaran dia langsung tutup otomatis. Exterior, facade design, smoke spread, ya, saya selalu tuh mention mengenai flame spread sama smoke development ya. Jadi berapa besarnya smoke itu cepatnya menyebar, kemudian flame-nya juga berapa cepat sehingga itu bisa berhubungan dengan meninggalnya orang karena kecelakaan ya. Kemudian human response, ya, gimana perilaku manusia terhadap kalau ada terjadi kebakaran ya. Biasanya ya panik. Ya, padahal paling utama kalau ada if you see fire do not panic ya, jangan panik, tapi itu ngomong doang ya, tapi orang biasanya kalau lihat api dia langsung panik. Oke, ya, ini ada smoke movement ya, ini juga smoke management ya, jadi ada mengenai
Principle of Smoke Control, Door Operating. Ya. Ini semua isi buku ini ya, desain parameter flow area, surface testing, fire surface operation, and suppression activity, fire following earthquake ya. Jadi kebakaran yang ditimbulkan ada gempa gitu kan, semua di sini dijelaskan ya. Ya saya baca juga ya. Sekedar untuk mengetahui lah. High rise fire and safety Taiwan ini studi kasus semuanya. Occupant building and behavior component in tall building fire incident ya. Jadi perilaku orang-orang ya, penghuni ketika terjadi ada kebakaran di gedung bertingkat yang tinggi ya. Nah, ini jelasin nih, understanding human behavior. Jadi sebagai building manager atau building engineer kita harus tahu nih mengenai memahami behavior orang terjadi evakuasi, kemudian evacuation of disabled ya. Di Inggris kayak apa ya, kemudian design method of implementation through design safe of egress ya. Jadi betul-betul jalan keluar itu betul aman ya. Kemarin kan kayak di Teradom itu kan gedungnya cuma 8 lantai ya, tapi tidak ada koridor yang harus ada escape itu. Nah ada salah fungsi ya, harusnya setahu saya dengar itu gedungnya 4 tapi ditambahin jadi 8, kemudian kebakaran pas di bawah, barang yang terbakarnya juga baterai ya, baterai yang memang mudah terbakar, apa itu namanya itu, baterai itu ya, sehingga asapnya itu memang mengandung racunnya. Nah ini penting nih ya, jadi itu pelajaran buat kita. Walaupun ruko itu harus ada exit ya, mean of egress, exit keluar yang tertutup kompartemen ya. Kalau enggak di luar ya, bobol keluar, jadi dari samping luar kayak dilihat di film-film itu kan dari luar semua ya, dari belakang ya. Nah ini semuanya isinya ya, fire endurance testing ya, lamanya api ya, development in fireproofing teknologi. Wah ini bagus buku ya, banyak teori bagus. Nah, nanti bisa dipraktekin ya, dicek dan diimplementasiin di dalam kita membuat fire evacuation procedure ya. Patokannya juga dari sini, kita banyak bikin fire operating evacuation procedure, basic daripada ini. Calculation of minimum slab thickness ya. Ini bukunya bagus. Human response kan ya. Ini mengenai perilaku orang ketika terjadi kebakaran. Condensed reference di referensi dari buku-buku ya. Tall building fire performance ada gambar-gambarnya, control smoke. Nah inilah ada rumus-rumusnya ya. Ini Prof Yulianto nih yang paham ini ya. Nah, ini top of building, natural plane. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Pressure difference between building shaft and outside due to normal stack effect. Air movement do normal or reverse. Ini movement udara ya. Normal stack, reverse stack effect. Jadi stack effect itu bisa normal itu naik ke atas, ada reverse juga ada. Nah ini dipahami sebagai kalau fire brigade pasti tahu lah, wind effect segala macamnya. Nah ini apa nih? High pressure site, low pressure site, smoke ya. Jadi smoke itu kan cenderungnya ke atas gitu kan. Makanya kalau di void itu selalu ada kayak curtain ya, sehingga kalau ada di void asapnya tuh nggak naik lagi ke atas tapi terhalang di curtain. Ini smoke backflow. Ini teori semua dan ini hasil daripada research. Jadi ini semuanya dites dan betul. Kita harus betul-betul. Kalau rumus-rumus ini mah pusing saya. Yang penting ini mengenai weather data, kemudian typical leakage area for wall and floor in commercial building. Ya ini tipikal ya, kebocoran dari dinding dan lantai di commercial building.
Kan kita banyak tuh fireproof, banyak kita gedung-gedung saf antara saf itu tidak diisi dengan fireproof. Nah, nih. Contoh centrifugal fan, ini staircase pressurized fan ya. Nah, ini bagunya bagus ini juga nih ya. Smoke zone. Nah, ini smoke-nya ada di tengah. Satu lantai di atas, satu lantai di bawah. Smoke zone-nya dari 3 lantai di atas, 3 lantai. Ini saya mesti baca lagi, ini saya lupa ingat dulu. Impact and control product of combustion. Oke. Ini bagus banget nih. Banyak. Dulu sih saya baca bener ya. Karena penting lah ya. Ini apa nih? Tugas refugee floor. Nah, tahun berapa udah ada review? Kita baru berapa ya? 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ada undang-undangnya ya. Itu Pak Prof Yulianto juga yang waktu itu ke Hong Kong, dia berita ya. Tapi kemarin waktu saya tanya itu di Hong Kong 7 tower terbakar, 3 mana? Refugee floor. Tapi itu gedung tua yang ada refugee floor. Ya ini ya plan room, usual occupancy, flow, refugee area. Ya. Ini contoh fire. Ya. Dulu saya pelajarin, saya udah lupa ya. Bagus nih buku ya, benar-benar bagus untuk fire safety in tall building. Fire following earthquake ya. Kalau kebakaran ditimbulkan oleh gempa bumi, gimana cara menanganinya. Nah, ini studi kasus di Taiwan ya, waktu itu 36.000 cover area, 36.000 itu Pacific Earthquake gempa ya, kebakaran yang dijadikan oleh gempa. Ini contohnya asap di staircase, on. Separating wall, discharge level ya. Jadi staircase itu harus benar-benar kosong dan ada orang. Ini bagus ya buku. Ada gambarnya juga ya. So, ini occupant behavior dan permanent building fire sini. Perlakuan orang nih. Coba ada tabelnya kelakuan orang kayak gimana sih. Nah ini apa nih. Stages: prepare, instruct, explore, withdraw, investigate, remove, receive information, ignore. Step ini general model human behavior in fire. Nah ini perilaku manusia ketika terjadi kebakaran nih. Nah, dia terima informasi, ya, dia cuek lah, ignore. Nah, dia juga yang investigate. Ya, kemudian instruct, explore, withdraw, kabur nih. Tapi nunggu ya, dia bukan ini kalian. Nah ini act, evacuate, fight, and war. Ini perilaku. Oke. Ini apa lagi nih? States in evacuation, effect appropriate effective states. Mau seek additional information, ya ini juga harus ada dalam prosedur dari evakuasi. Ini evacuation buat orang-orang yang disabilities ya, berinikan khusus ya. Nah, ini open plan story divide into refugee floor. Ya. Jadi ini memang saya perlukan karena waktu mereview fit out ya, desain interior design itu mereka harus betul-betul compliance terhadap mean of egress ya, di mana letak exit, jaraknya, kemudian mudah dilihat, bisa dijangkau dari mana aja gitu. Oke, ini kita skip aja ya. Design model planning pedestrian, nah ini yang di bawah ya, ada rumus-rumusnya. Jadi kalau fire safety consultant pasti ngerti lah ya, dihitung semuanya pakai rumus, jaraknya,
terus apa nanti akibat kalau dari kejatuhan kalau kaca pecah karena panas ya. Ini buku bagus dan sangat bermanfaat untuk saya waktu itu. Pelajarilah ya sifat-sifat api kayak apa, sifat orang, bahan-bahannya yang harus dipakai. Ya. Itu ada application design method, determine assessment fire, exposure exterior wall. Itu waktu 11 September ya juga masih menjadi studi kali ya. Kenapa gedung bisa ambruk ke bawah. Ini furnace with both throttler open cell B burners working on full power for destination only. Oke, nah ini gambar apa nih? Ini strong horizontal deformation roof girder caused by stress from light roofing. Nah, karena atap yang enteng dia bisa melendut ya karena kemakanan panas. Ini namanya optimum behavior. Ini semua pakai tabel-tabel yang memang bagus sekali buku ini ya. Untuk dipelajari oleh orang yang bergerak di bidang fire safety. Oke, ini buku mengenai fire safety in tall building, unique international source book of high-rise fire safety technology. Ini bukunya. Ini kita balikin ke raknya nanti kita. Nah, ini sekarang kita lanjut dengan buku lagi nih dari NFPA juga. National Fire Alarm Code. Ya, ini NFPA 72. NFPA 72 itu National Fire Alarm Code ya. Oke. Ini isinya emang mengenai dasar-dasar safety untuk instalasi di fire alarm ya. Early warning detection mengenai dia jenis-jenisnya apa? Ada fire alarm kemudian optik, kemudian heat ya, rate of ROR, rate of rise of rate lupa ingat lah saya. Yang smoke detector tuh ada yang optik, ada yang segala macam ya, saya ada lupa. Ini saya beli berhubungan dengan ya kegiatan saya yang di gedungnya. Ini isinya apa aja nih? Ini sih orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan kode. Nah, ini isinya. Oke. Isinya coba kita perbesar ya biar kita. Fundamental Fire Alarm System, Purpose, General, Fundamental Household Fire Alarm di rumah ya, mengenai fire alarm di rumah, Protective Premises Fire Alarm System. Kalau di sana alarm itu langsung ke City Council ya, ke polisi atau ke Blamkar, sehingga kalau ada alarm di false atau apa juga langsung didatengin langsung. Kalau false didenda ya. Dulu kita pernah waktu di Australia, waktu nganterin anak saya operasi, apartemen kita ada alarm disebabkan oleh orang-orang yang pesta ngerokok ya. Datang fire brigade ya, itu buildingnya didenda ya 2.000 Australia bagaimana karena dia bikin orang panik. Di sana nggak ada excuse lah, begitu ada alarm itu langsung orang turun, apalagi general alarmnya langsung turun. Oke, nah ini tracking device, heat sensing ya, jadi heat sensing, smoke sensing, radiant energy sensing, fire detector, gas sensing, macam-macam ya. Jadi alarm itu ada fire sprinkler, water flow alarm ini ya, jadi macam-macam ada di sini. Ya, nanti kita lihat sepintas aja lah. Nanti ada lagi bukunya lebih tebal lagi. Ya, ini kodenya aja tadi ada ilustrasinya. Ada digital radio alarm system. Ini formulir apa nih?
certificate of completion. Jadi kalau kita ada gedung selesai dites, ada sertifikat. Kalau di sini kan SLF ya, surat layak fungsi dari fire brigade. Hubungannya dengan SLF. Ini tabel apa nih? Tabel performance of capacity initiating device circuit IDC. Banyak lah ini. Dulu sih saya baca bener. Ya karena di dalam sebuah, kita kan kalau lagi fit out kan ininya kan bare jadi masih telanjang ya. Hanya ada ceiling sama floor. Bare construction ya, serah terima tuh ceiling, ada sprinkler, ada smoke detector ya. Rata-rata itu kan smoke detector coverage-nya kalau nggak salah 100 meter persegi per satu smoke ya, lebih kurang ya. Ada datanya. Kalau sprinkler kan 12 sampai 16 meter persegi per satu sprinkler head. Nah itu biasanya tersebar dalam satu bangunan. Apabila mereka melakukan fit out, nah itu kadang-kadang ada yang terpotong sehingga ada satu bagian yang tidak terdeteksi oleh smoke detector. Nah itu nggak boleh ya. Jadi semua enclosed area itu harus di cover. Jadi harus nambah lagi dia di daerah-daerah yang memang tertutup ya, harus ada. Itu yang kita terapkan di gedung-gedung kita. Jadi tidak ada satupun area yang tidak terdeteksi oleh fire alarm. Demikian juga sprinkler ya. Kalau sprinkler kan ada coverage-nya ya. Cuman dia nggak boleh nempel ke dinding itu 12 cm pada saya lupa gitu. Ada nanti kita lihat di fire alarm di sprinkler system ya. Ini semuanya mengenai alarm ini ya istilah-istilah kode-kodenya ya, apa yang harus dipasang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, jenis-jenisnya buat apa, coverage areanya itu ada di sini semuanya. Mengenai test method, nah ini yang penting nih test method ya. Nah ini juga nih apa nih? Ini visible appliance. Ini room spacing allocation. Ini ada jarak-jaraknya ya. Tapi tergantung itu daripada kelas hazardnya ya. Kalau umpamanya gedung-gedung biasa tuh light hazard ya, bukan yang cepat kebakar tapi light hazard kelasnya. Control equipment. Baterai test, coba kita lihat nih. Karena ini lumayan nih, test method ini. Test method fungsi ya, konteks fungsinya all function system including operating. Nah, harus sesuai dengan standar FSW 251. Nanti ada nih NFP 2 nomor 251 ya. Remove fuse and variable rating anti-perforation, kemudian integrity lamp and LED shall be illuminated ya. Harus nyala itu lampu-lampu LED-nya. Oke, ini standby power, engineering driven generator, internal power supply, batteries, general test, ya, batteries replacement, battery cell B ya, harus tuh kalau cell B replace in accordance to the recommendation of the alarm equipment manufacturer. Sesuai dengan manufacturer biasanya baterai itu 2 tahun ya, harus dicek kemudian dilihat direkomendasi daripada pabriknya. Charger test ya, ada nih. Oke, ini apa yang harus dites semua ini. Nanti saya ada ini manualnya dan NFP juga ya. Battery test specified, primary load voltage test, load AC test. Ya, jadi tes-tes yang harus dikerjakan. Wah banyak nih. Waduh tesnya deh tuh. Oke. Ini
Ini juga apa nih? Ini jadwal apa nih? Testing frekuensi. Jadwalnya nih. Alarm notification, audible, annually. Itu kan. Ada tabelnya 14. Speaker annually, visible devices annually. Oke. Batteries. Ya, ada yang annually, ada monthly. Dicek ini yang mana monthly, mana yang ini. Ada semuanya nih. Ya, jadi kalau kita ngikutin ini, ada buktinya, nanti insurance preminya bisa lebih murah lah, lebih rendah ya. Nah ini semuanya nih forum-forumnya ya kan. Oke. Ini apa nih? A smoke detector should be located between the sleeping area and the rest of family living unit. Nah ini sih di dwelling ya, di rumah ya. Jadi dia pasang di daerah sini. Ini living room. Mungkin new construction. Nggak tahu nih kalau gedung tingkat, saya setiap ada zonanya ya. Saya mesti cek lagi nih kode-kodenya itu. Tuh kan, in family living unit with more than one sleeping area. Kalau lebih dari sleeping areanya banyak, ya, smoke-nya tuh di sleeping area ada bedroom, satu di koridor bedroom, TV room, bedroom ya. Jadi semuanya nih mengenai lokasi dan penempatan jumlah. Oke. Ini heat detector, spacing between detector. Kalau kita di BR construction, nah spacingnya berapa? Masing-masing detector heat itu S itu jaraknya berapa sih? Spacing between detector, tabel di mana ya? Nah, itu S dibagi 2. Jadi memang fungsinya ini buat kita ngeriksa apakah sesuai nggak apa yang dipasang di gedung kita gitu, sesuai dengan standar. Di Indonesia kan juga ada perda ya, peraturan daerah, ada pedoman dari PU kan. Tapi rata-rata itu juga mengambilnya referensinya ke sini-sini juga ya. Detector on ceiling, detector track upper intermediate, jadi macam-macam ya. Dulu sih saya senang baca, memang udah lupa-lupa. Ada yang di alam ducting. Growth. Apa nih? Maximum heat release rate. Time growth, heat release density. Ini spesifikasi dari ini ahli forensik kebakaran. Siapa ya? Oke. Ribuan pejabat itu. Dia ada di Bincang Happy. Jadi narasumber juga mengenai ini tabel-tabel. Dia mah apa namanya ini? Ini Pak Ganis, siapa ya? Ini. Ya. Ini tabel-tabel kita. Ini analisis table, indeks. Ini semua mengenai standar tabel-tabel. Oke. Jadi teman-teman, buku ini dulu saya beli berhubungan dengan pekerjaan saya, itu mereview gambar-gambar fit out dari aspek fire and safety ya, di mana mereka meletakkan detektor apakah sesuai dengan standar yang kita akui atau kita pakai bersama.
ya. Oke, kita cari lagi buku yang lain ya, yang waduh, masih ada 2 buku lagi, ini agak tebel nih. Waduh, ini nih. Ini paling sering saya, ini tuh lah tuh. Wah, bukunya tebel ya. Oh, bukunya apa namanya nih? Waduh, tuh. Life Safety Code Handbook. Ini Life Safety NFPA 101 ya. Ini mengenai mean of egress, kemudian koridor, escape ya. Nah, ini bukunya ini standarnya. Oh, tebal banget nih. Oh ya, Life Safety with the complement text of NFPA Life. Ini ada ininya, ada apanya? Ada ini lah, saya kuningin nih. Oh ya, saya sering coba kecilin deh. Yang luaran NFPA ini dulu mahal juga kayaknya beli. Ini isinya nih konten ya, saya gedein aja. Life Safety title, purpose, scope, objective, application, equivalent concept, occupancy, fundamental requirement, general, ini klasifikasi occupancy, hazard ya. Kelas-kelasnya, number of mean of egress, jumlah escape koridor yang harus ini ya, capacity of mean egress, number of mean. Nah, ini penting nih ya kan. Oke, kemudian discharge of exit. Nah, ini tadi chapter 5 ya. Chapter 5 itu penting tuh, chapter 5, cuma itu kita lihat ya. Chapter 5 new assembly, oke lah kita lihat ya. Wah, isinya banyak nih tuh. Existing hotel and dormitories, existing education occupancy ya. Jadi masing-masing nih, apartemen, general requirement of egress requirement, apartemen tuh berapa tuh. Ya, chapter 18, hotel, dormitories. Nah, ini lengkap banget ya. Nah, itu ulah sebab itu saya beli lah. Ini saya yang lihat kuning-kuningin aja, karena ini banyak banget nih, tebel nih. Oh, ilustrasinya bagus ya. Oh, tadi chapter berapa sih? Kita tadi chapter 5 ya, mean of egress. Chapter 5. Oh iya, ini benar nih, chapter 5 nih, saya tandain. Illumination mean koridor ya, lampu-lampu yang ada di koridor. Banyak mean of egress 5. Nah, ini travel distance, jarak ya. Jarak jangkau dari masing-masing itu berapa ini? Nanti kita lihat ya. Ini saya dulu sih egress capacity. Nah, ini kalau di ini bisa kayak gini nih, di ruko. Mana sih awal satunya nih? Ini karena dulu saya sering baca nih. Kok chapter 5 di sini? Langsung chapter 5. Section 1. 57. Kedua. Ya. Saya pakai lupa ingat nih. Nah, mean of egress. General. Purpose of chapter is to establish the minimum requirement for the mean of egress requirement that can be applied to all classification of occupancy ya. Jadi semua jenis hunian ada syaratnya masing-masing. Nah, ini salah satu ini yang umum ya. Ya, ini saya nggak akan detail lah ya, saya lihat ya.
Access on upper office floor, variation access. Oh, 2 ada nanti ada tabelnya minimumnya berapa per square meter. Our wall within 1 hour self closing door. Ini itu di bawah ya, exit discharge ya. Oh, oke, penting nih. Banyak soalnya nih. Ini saya tandain apa ya? Emergency lighting. Oh, ini emergency lighting. Source of illumination. Ya, ini tuh mengenai in of egress saya nggak akan bahas lah. Yang penting-pentingnya aja nih yang dulu saya pakai itu mana ya? Ini apa nih? Minimum width tuh, lebarnya kabel. Besaran pintu juga harus ini. Ada standarnya. Lalu ini apa nih? Replacement fire escape stair serving 10 occupant. Nah, ini fire escape stair saving for more than 10 orang. Minimum width 50 lah. Kalau ini kalau orangnya cuma 10 ya. Tidak ada yang lebih. Occupancy load factor. Occupancy load factor, this figure is on count of typical building. Ini density orang ya, faktor density waiting space itu 0,28 meter persegi per orang. Mall itu adalah tabel, ada lagi tabelnya lagi. Ini benar-benar buku ini banyak manfaat buat saya waktu menentukan kalau ada fit out, mereka harus betul-betul mean of egress-nya itu bisa sesuai dengan jarak jangkau ya, traveling distance. Traveling distance. Nah, ini tabel apa nih? Itu juga kan dari Boka, dari apa, ini semua standar-standar. Fire resistant requirement type through V construction. Oh, ini tipenya apa? Konstruksi ya. Kayak ada mana nih? Oh, masih satu-satu dilihat kalau ini. Ada ya. Mana ini? Travel distance. Building service fire equipment. Yes. Baik. Jaraknya. Oh. Lihat aja. Oh, nih. Ya, mengenai smoke tadi ada di depan alarm ya. Elevator, escalator, and conveyor. Ini buku sangat detail ya. Ini urusannya dengan orang. Mana ya automatic sprinkler? Ada nanti sprinkler juga ada. New assembly occupancy. Kita mau nyari yang model-modelnya. Ini yang ditandai ini yang kalau ada dispute ya. Kadang-kadang ada masalah, pendapatan, nanti jawabannya ada di sini. Ini di bioskop atau teater.
Nggak tahu tuh bioskop XX1 kalau dicek bener sesuai nggak? Mestinya sih sesuai lah, kalau nggak dapat izin ya. Ini apa nih? New educational occupancy. Soalannya apa nih? Tuh kalau ruko mesti di luar ini nih, ada jalan keluar. Kayak kemarin yang di mana? Taradom. Karena ketutup, cuma sekali ada langsung. Oke. Ini bukunya. Ini interpretasi semua yang hijau-hijau. Existing educational, sekolah ya, sudah ada. Mean of address requirement. Existing building, sekolah. Daycare nih, rumah sakit apa yang kabar? Wah, ini standar-standar, tabel standar-standar. Area refugee, not required, number of exit 2, remote, elimination mean of regress, suruh lihat section ya. Jadi ini ada tabelnya, terus diarahin ke seksinya di mana aja. Oke, new healthcare. Nah ini rumah sakit nih. Ya kita terus aja deh. Pokoknya bukunya tebel amat nih. Ya pokoknya minimum 2 lah kalau nggak salah ya. 800 meter persegi, jarak travel distance-nya kalau nggak salah 50 meter. Dari ujung ke ujung itu harus ada exit. Ya, saya lupa ingat, mesti dicek lagi lah. Oh. Ini bagus dengan contoh-contohnya. Saya yang saya lihat ya di apartemen sama yang di office dan di hotel ya, tapi kita semua combine. New detention and correctional nih, penjara ya. Penjara juga mereka perhatiin itu ya, urusan safety-nya, jangan kebakaran angus semuanya lagi. Correctional, lembaga permasyarakatan. Building services, general requirement. Udah kelewat kali tadi yang ini. Existing hotel and dormitories. Mean of egress. Tabelnya di mana ya? Oke. Nah, ini jenis hotel kan. 1, 2, 3 nih kalau bunyinya ini ya. Ini juga 3. Ini presentatif, ini travel distance 50 feet, 15 meter maksimum dari ujung yang ini ya. 20 feet 10 meter, ini juga dari dead end lah, titik buntu ya. Jadi ini semua harus bisa terjangkau dari sini semuanya. 50 feet 15 meter 10 meter ya, ada travel distance-nya masih. Ini kalau protected but automatic sprinkler maksimum berapa, 60 meter ya, 200 feet. Nah,
dari ujung ke tengah. 3 ya. Tuh. Oke, di begitu harus new apartemen. Nah, ini ada nih, mean of egress requirement. Sama mirip hotel. Kalau apartemen kan lebih besar ya. Tetap aja existing apartemen building. Udah. Udah juga bukanya nih. New residential board and care. Ya. Oke, kita skip saja. Oke. Pokoknya saya bukunya ada ya, jadi tinggal buku ini menjadi buku yang cukup penting untuk saya waktu itu untuk mereview kalau ada pekerjaan-pekerjaan fit out atau renovasi tidak melanggar aturan sehingga menimbulkan masalah di dalam mean of egress ya, jalan keluar terhambat oleh renovasi. Oke. A101 fire test or safety code user, nanti ada juga buku lain mengenai fire safety yang lain ya. Oke, ini bukunya. Wah, tebal juga ya. Kalau gitu saya izinkan saya minum dulu ya. Saya taruh nih bukunya lagi, tebal banget. Ngaki 1 kilo kali. Atau ya, saya minum dulu deh. Haus banget. Aduh. Nanti kita lanjut lagi. Ada satu lagi buku sebelum kita minum dulu. Ini buku mengenai fire juga, tapi ini mengenai fire protection. Ini design, kriteria, and selection. Nah, ini dari RS Min ya. Walter Kuhn PA. Ini bukunya. Fire protection, design, and kriteria. Ini mengenai sprinkler ya. Sprinkler, Walter Kuhn, kita lihat apa sih isinya. Oh, ini sih buku-buku yang mungkin kan tadi kita bicara juga mengenai means ya, buku-buku means banyak. Ini salah satu means mengenai fire protection design kriteria. Saya bukan untuk mendesain, tapi saya hanya mereview desain ya, jadi jangan salah sangka saya bukan desain, tapi saya ngerti lah ya. Jadi saya tugasnya kalau di gedung yang existing, kalau ada perbaikan sprinkler supaya sprinkler itu tetap compliant terhadap desain. Isinya development of fire suppression system, early method suppression, development of spray sprinkler, water agent suppression system, dry agent suppression system. Wah, banyak nih isinya. Ya, chapter underground fire means, hydraulic calculation, detection of alarm system, regulator ini apa kode-kode NFPA, ISO, National Electric Code, Insurance Building Code. Oke. Kita lihat aja ya, kita review. Ini juga jadi buku andalan saya dulu waktu. Nah, ini automatic sprinkler. Oh, ini ada automatic sprinkler
development of the spray sprinkler. Nah, ini dia punya patternnya, ya, ini patternnya old style sprinkler, ya, model lama. Sekarang sprinkler yang baru di style pattern new style standard sprinkler, ya. Jadi berapa nih jaraknya nih? Provide uniform, artinya dia merata gitu, uniform. Nah, dulu kan modelnya ini sama sih 4 juga ya, cuman dia lebih lebar, dia punya coverage-nya. Oke, sprinkler komponen ini upright, terus pendant. Nah, ini dari temperaturnya, sealingnya, color codingnya. Kalau jenis-jenis sprinkler ya, yang kita pakai itu kan yang merah ya. Yang merah itu orange sama merah ya. Enggak, kita ordinary, uncolored, color, white, blue. Ya, ini maksimum sealing temperatur, kalau juga color coding. Extra high red, kita extra high ya, red soalnya. Temperatur rating 325 Fahrenheit sampai itu kira-kan rata-rata 78 sampai 78 ya, 78 Celsius sampai ya 78 nih. 78 sampai 90 ya, itu sama lah ini. Merah ya. Oke. Nih jenis sprinklernya upright, pendant, cross section. Ini head component. Dry pendant sprinkler. Facial head, kita jenis-jenis sprinkler water agent seperti ini menggunakan air sebagai alat sprinklernya. Ada wet sprinkler system. Nah, kita ada wet, ada dry. Kalau di Indonesia itu pakai wet karena ada advantage dan keuntungan dan kerugiannya. Seperti ini. Wet pipe sprinkler. Wet pipe system alarm. Initiating alarm. Oke, ada. Oke, ini basic semua mengenai alarm, ada piping arrangementnya gimana, ini control valve itu apa bentuknya, ya, harus ada apa. Nah, ini nih yang sering diabaikan oleh mudah-mudahan sekarang sudah menjadi kewajiban ya. Test valve ini ya, test valve. Oh, kabur nih. Kencing dulu. Nah. Oke, nah test valve ini penting. Wet pipe test connection. Jadi di ujungnya sprinkler itu harus ada buat ngetek supaya air ini benar-benar ngalir. Tiap lantai ini harus ada test valve ya. Di ujung instalasi. Tapi saya nggak tahu kalau tempat gedung saya itu ada semua. Jadi saya yakin bahwa air sprinkler di tempat saya itu ada. Karena kita di log ya, test valve-nya di log, dicek. Kalau nggak salah tiap 3 bulan, 6 bulan sekali ya kita tes. Random ya, kita balik lagi karena tiap lantai kan ada 30 lantai ya. Biasanya kita kerjanya hari Sabtu ya. Tes alarm, sprinkler. Oke, ini semua. Biasanya banyak gambarnya nih. Ini contohnya. Ini saya tandain apa nih? 20 floor, 40 floor. Nah, 40 lantai, 20 lantai ini maksimum ini ya. 2 zone typical 2 zone system. Oke.
Rasa teman-teman yang punya gedungnya lebih dari 20 lantai, 40 lantai ke atas pasti ada modelnya kayak begini. Sekarang kita kan ada combine, kalau dulu masih sendiri-sendiri, standpipe sama sprinkler sendiri-sendiri, sekarang udah combine. Ya lebih murah lah, tapi fungsinya sama. Oke, ini gambar-gambar. Dry agent, suppression system. Ini carbon dioxide, ini CO ya, CO2, CO, carbon dioxide. Oke, biasanya dia buat dulu ruangan kita tuh ruangan lift ya, kita pakai itu. Kalau enggak data center kayaknya enggak pakai ruangan yang sangat sensitif ya terhadap operasional. Data center FM 200 mungkin sekarang ada yang lebih baru lagi ya, penggantinya halon ya. Dulu halon, karena halon sudah dilarang kecuali dengan izin khusus ya baru boleh. Oke, ini nanti lebih detail lagi mengenai sprinkler sesuai dengan ininya ya, tapi ini udah cukup bagus ya, banyak manfaatnya juga ini ya. Ini pompa-pompanya, ini maksimum pipe size nominal ya, berdasarkan GPM-nya ya. Ini kalau sprinkler kan 1 inch ya. Nah, kalau kita kan 750 GPM rata-rata nih 6 inch ya. Discharge yang buat riser itu kan 4 inch kalau kan 6 inch. Sesuai dengan standar daripada bangunan kita, luasnya, kemudian klasifikasi apinya, itu yang menentukan besarnya pipa, besarnya flow rate dan pipanya. Equipment and device. Dan type ini, dan kita harus punya spare ya. Sprinkler itu kita harus punya spare sesuai dengan jumlah sprinkler yang ada. Underground fire main. Oke, ini semua. Nah, ini mengenai hydraulic calculation nih, kerjaannya konsultan lah yang ngitung hydraulic calculation mengenai flow rate, pressure dan besaran pipanya nanti dihitung berdasarkan hydraulic calculation. Ini tabel-tabelnya. Oke. Nah, ini alat buat ngetes pitot ya. Pitot reading in hose nozzle. Pitot tube, gauge and air chamber ya, untuk mengukur tekanan dari sebuah hidran pilar. Ini graded system. Ini hydraulic calculation-nya, tabelnya. Ini cara ngitungnya ya. Nah, ini kalau dibawa ke di KIR dihitung ya, untuk mendapatkan izin itu harus ada hydraulic calculation yang dilakukan oleh fire protection engineer. Detection alarm system tadi udah kita bicarakan mengenai NFPA 70. NFPA 72 ya, 70 itu fire safety 2. Oke. Regulator ini sih mengenai aturan-aturannya, standar-standar yang dipakai, building codes ya, ini yang dipakai oleh ini ada Insurance Service Office, National Fire Protection System, standar-standarnya, ISO, kemudian National Electric Code, Insurance Carrier, Factory Mutual ya, FM, under laboratories juga, UL listed.
motor department, suppressor system remodeling. Oke, mungkin itu saja ya fire protection system spesifikasinya. Ini spesifikasi fire protection, nanti ada lihat filter head, tergantung spesifikasi dari apa, dia harus compliant, desain kriteria, harus punya hydraulic calculation, equipment material, sprinkler head, glossary, dan abbreviation. Oke, itu saja mengenai fire protection design and kriteria dari Means ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu bongkar buku apa yang berhubungan dengan fire and safety. Nanti kita lanjut lagi dengan episode yang lain, yaitu masih ada hubungan dengan fire safety-nya cukup banyak ya. Karena saya sangat concern terhadap fire and safety ya. Jadi gedung bagus-bagus, tapi kalau fire safety-nya jelek, cuma gedung dapat labeling green, platinum, tapi fire safety-nya tidak baik. Jadi fire safety itu adalah faktor yang paling utama ketika kita menguasai sebuah bangunan sebagai sebuah engineer maupun sebagai seorang manajer. Oke, mungkin itu saja dulu kita akhiri episode untuk hari ini mengenai fire protection. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bongkar buku ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain episode dalam bongkar buku. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.